Peran dan fungsi negara dalam mengelola sektor publik. Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam. Tanpa negara, Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh. Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi, agar dapat terdistribusi secara merata dan adil, sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Negara harus bisa mengalokasikan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Jika pengalokasian dilakukan dengan tidak bijak, maka akan terjadi inefisiensi dalam pemanfaat sumber daya ekonomi yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah dalam suatu negara, karena sumber daya ekonomi yang dialokasikan tidak secara merata untuk masing-masing wilayah. Negara harus berupaya untuk menjamin bahwa generasi yang akan datang bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya, sehingga negara Islam tidak diperkenankan untuk meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan. Jika sumber daya ekonomi sudah didistribusikan dan dialokasikan secara adil, maka tugas negara selanjutnya adalah menjaga supaya keadaan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang berkelanjutan secara konsisten. Selain di bidang sosial ekonomi, negara juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kekuatan sistem pertahanannya, yang merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi Islam dan keimanan yang ada pada masyarakat di dalam negeri itu sendiri maupun masyarakat Muslim yang menjadi minoritas di negeri lain. Fungsi negara di dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi menjadi 3, yaitu, di antaranya 1. Fungsi alokasi negara. Di dalam fungsi ini sektor negara pada umumnya dikendalikan oleh pemerintahan atau negara karena itu negara harus mampu mengarahkan pasar dan negara-negara melalui regulasi dan keteladanan agar kedua negara turut mendukung terwujudnya tujuan besar dari agama Islam. Dalam rangka untuk mengalokasikan sumber daya negara di antara anggota masyarakat, maka ketiga elemen, negara pasar dan negara-negara, melakukan integrasi tindakan, sehingga ketiganya memiliki agenda yang komprehensif untuk mengelola negara. Jika elemen tersebut saling berkoordinasi dalam tindakan dan kebijakannya, maka kemungkinan terjadinya tumpang tindih kebijakan akan dapat diminimalisir. Dengan demikian sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan menjadi lebih optimal dalam pemanfaatannya. Ketiga elemen tersebut tidak akan sama persis dalam tindakan dan kebijakannya terhadap proses alokasi dan distribusi yang mereka jalankan. Setiap elemen memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri, misalnya pasar yang akan menjalankan mekanisme pasar sehingga akan mempengaruhi pergerakan harga keseimbangan. Dalam proses alokasi sumber daya, negara bertugas untuk mengawasi dan meregulasi baik negara itu sendiri maupun negara dan pasar. Jika kita merujuk kepada peranan negara pada masa Rasulullah dan masa kekhalifahan hingga pada masa kejayaan Islam, maka negara memiliki peranan sebagai regulator melalui satu lembaga yang bernama Al-Hizbah. Peranan Al-Hizbah mencakup 3 hal. Han 1997. Pertama, menegakkan peraturan syariat mulai dari ibadah sampai dengan etika negara kemasyarakatan. Kedua, berperan dalam pengelolaan tata kota dan melengkapi fasilitas umum untuk masyarakat kota. Ketiga, memiliki peran dalam mengontrol kegiatan pasar serta mematikan syariat Islam ditegakkan di tengah-tengah hiruk-pikuk kegiatan pasar. Bentuk lain dari kebijakan negara untuk menjalankan fungsi alokasinya adalah melalui regulasi. Salah satu bentuk regulasi untuk mengatur alokasi sumber daya ekonomi adalah dengan menentukan rasio bagi hasil, profit sharing. Ujung dari pelaksanaan fungsi alokasi ini adalah terciptanya tingkat produksi barang dan jasa yang optimal sehingga masyarakat secara rata-rata dapat hidup di atas kebutuhan dasar minimum atau lebih dengan termanfaatkannya seluruh sumber daya di suatu negara secara adil, efisien, dan hasil yang optimal sehingga mendorong negara tersebut untuk menjadi negara yang makmur sehingga membantu umat atau negara muslim lainnya yang masih membutuhkan bantuan. 2. Fungsi distribusi. Terdapat beberapa pilar yang harus terpenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi distribusinya. Ahmad 1995, yaitu supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum.
melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung ataupun melalui regulasi. Bentuk intervensi secara langsung tersebut antara lain dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sisi anggaran pendapatan, pemerintah dapat memasang target penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan instrumen lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Semakin besar target penerimaan yang dicapai, maka semakin besar sumber daya yang dapat didistribusikan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkan. Negara juga dapat menjalankan peran distribusi melalui regulasi dengan tujuan agar terciptanya redistribusi pendapatan di kalangan masyarakat secara sistematis. Pemerintah dapat memaksa mendorong masyarakat secara sukarela agar mendistribusikan kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, fungsi stabilisasi. Stabilitas merupakan sebuah kondisi yang diupayakan tetap ada sehingga kedua fungsi pemerintah sebelumnya tetap dapat dijalankan, fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Stabilitas merupakan jaminan supaya seluruh sumber daya ekonomi dapat dialokasikan dan didistribusikan secara adil. Tanpa stabilitas ekonomi maka proses alokasi dan distribusi tersebut akan terhambat, karena instabilitas identik dengan suatu kondisi distorsi yang terjadi di tengah pasar. Oleh karena itu fungsi stabilisasi yang dijalankan pemerintah tidak lain hanya untuk melanggengkan proses alokasi dan distribusi yang adil. Sebagaimana dalam ekonomi konvensional, stabilitas yang harus dijaga dalam konsep Islam antara lain stabilitas nilai mata uang, harga dan suplai barang dan jasa. Pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dan dapat diringkas menjadi satu target yaitu kestabilan harga. Pemanfaatan anggaran menurut Siddiqi, 1993, adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik sebagaimana hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan treatment terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara. B. Peranan fungsi negara dalam mengelola keuangan publik. Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang islami, negara harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah. Baik dari sisi penerimaan maupun pengeluarannya. Untuk sisi penerimaan, negara harus mampu mengumpulkan pendapatan negara dari jalan yang sesuai dengan syariat Islam, dengan instrumen seperti zakat, wakaf, rikas, jizyah, haraj, dan utang apabila penerimaan lainnya tidak memenuhi kebutuhan anggaran negara.